Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gue Alex. Gue dari prodi ilmu komunikasi. Dan gue sini gue akan menyampaikan suatu podcast yang akan dihadirkan dengan teman gue yang bernama Ilyas. Sini Yas. Oke. Sini kita akan mulai podcast dengan membicarakan tentang komunikasi apa? Interpersonal atau sering disebut antar pribadi. Oke, cek it out. Oke, Ilyas. Sebelumnya kenalin dong. Kamu ini siapa? Iya, nama gue Ilyas Ananda. Gue dari Fakultas FISIP, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, prodi Ilkom sama kayak Alek nih. Ngomongin komunikasi nih ya. Iya. Gue mau nanya nih sama lu. Komunikasi antar pribadi itu apa sih menurut lu? Antar personal ya. Antar pribadi dan interpersonal. Menurut gua nih, komunikasi interpersonal itu bentuk komunikasi manusia yang paling murni dan yang paling dasar di setiap momen kehidupan. Lalu orang menerima pesan melalui mata nih, telinga, kulit, atau yang lainnya. Jadi lu kayak bisa interaksi melalui apa aja gitu. Oh, kayak kita sekarang nggak sih? Ini kita sudah komunikasi nih. Pribadi. Yoi. Pegangan tangan juga. Tadi di situ terjelas kulit. Kulit, Pegangan tangan juga berarti. jadi kayak lu nih gini nih. Ini udah termasuk komunikasi interpersonal, bro. Wow, gokil juga. Oke, selanjutnya. Oke, As. Kita kan tidak menyebutin nih komunikasi antar personal menurut kita kan. Antar pribadi. Antar pribadi dan Interpersonal. personal ya. Apa yang kita tahu ya. Adapun nih teori-teori komunikasi antar personal. Antar pribadi. Nah, gue udah tahu nih. Gue udah lihat dari apa aja kan. Di sini disebutin ada apresiasi komunikasi. Apa itu apresiasi komunikasi? Tahu nggak? Kita tahu sih, kita tahu. Apresiasi komunikasi adalah satu kondisi kognitif, kondisi di mana seseorang mengetahui dengan sadar bahwa artinya memiliki rasa khawatir dan ketakutan selama terjadinya komunikasi, sehingga menjadikan ia orang mati rasa karena tidak memiliki pikiran dan perasaan apapun, bahkan hingga tidak memahami sebab akibat sosial. Jadi yaitu untuk berkomunikasi dia tidak memiliki rasa untuk bagaimana cara menyampaikan komunikasi dari mana, seperti itu ya. Adapun ada lagi nih self disclosure. Self disclosure itu adalah bagian dari kajian komunikasi perspektif internasional. Fokus utama dalam tindakan komunikasi ini adalah aspek interaksi yang melibatkan indikator sebagai individu sosial. Ini digunakan untuk mengembangkan potensi kemanusiaan melalui interaksi sosial. Kemudian pada self disclosure, komunikasi yang terjadi individu berani membuka diri, menyatakan informasi tentang dirinya. Informasi yang diungkapkan adalah informasi mendalam atau rahasia. Wow, berarti kayak lu curhat ke gua informasi mendalam ya, itu masuknya self disclosure. Jadi yang sebelumnya lu pendem nih, lu keluarkan, kasih tahu nih ke temen lu, ke lawan bicara lu. Nah, jadi kayak menurut kamu itu benar lah. Itu juga termasuk self disclosure menurut gua ya. Adapun penilaian sosialnya juga, orang bisa melakukan dua hal dalam menerima pesan, yakni mengkontraskan dan mengasimilasikan. Kontras adalah distorsi perseptual yang mengantarkan pada polarisasi ide. Sebagai contoh, mengontrasikan pandangan kopi itu bermanfaat bagi kesehatan. Kopi itu merugikan kesehatan. Oh, jadi ada dua pandangan nih. Ada sisi baik, ada sisi buruk. Nah, jadi lu mengingatkan. Oh, itu termasuk penilaian sosial dari komunikasi ini. Itu jadi tergantung orang mandangnya aja. Nah, sedangkan asimilasi menunjukkan kekeliruan dalam melakukan penilaian yang bertentangan. Nah, selain itu juga terdapat 3 hal dalam teori penilaian sosial ini. Ada pembicaraan yang memiliki kredibilitas tinggi. Hal ini mampu melancarkan penyampaian pesan secara tanpa menimbulkan kesalahpahaman pada lawan bicara. Jadi lu menyampaikan pesan tanpa ada lu menyakiti hati pada lawan bicara lu. Jadi lu ngomong secara tidak langsung lu
dengan sopan lah istilahnya. Itulah kalau menurut gue. Nah, ada ambiguitas seringkali dinilai lebih cocok dibandingkan dengan kejelasan. Contohnya saat pesan disampaikan dalam dunia periklanan. Nah, tahu kan? Tahu gak? Seperti apa? Kalau kayak ambigu tuh kayak misalkan gue bercanda nih sama lu kayak, wah gede ya. Nah, itu kan bisa ambigu kan, Nah, gedenya itu bisa juga termasuk dalam iklan kan. Nah, iya. Jadi penyampaiannya itu bukan ke gede apanya, Nah. ke gede dalam suatu objek yang Nah, diperankan. makanya. Nah, gitu. Nah, terus adanya individu yang bersifat dogmatis dalam mengadakan permasalahan. Nah, itu sih menurut gua apa teori komunikasi antar pribadi itu. Kalau menurut gua ada yang mau lu tambahin kak? Nah, Tentang teori apapun yang selain tadi ada teori-teori dari komunikasi antar pribadi dan interpersonal, ini gue juga baru dapat nih apa tuh? pengertian menurut para ahli. Menurut Joseph A. De Vito dalam buku The Interpersonal Communication Book, komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua individu atau antar individu dalam kelompok dengan seberapa efek dan umpan balik seketika. Jadi kayak misalkan yang kayak tadi curhat, misalkan gue ngasih curhatan ke lu nih, gue curhat ke lu kan, nah ada efek kan dari lu timbal balik, lu ngasih saran ke gue. Nah menurut Joseph A. De Vito ya komunikasi antar pribadi adalah itu, interpersonal itu. Lalu ada apa lagi nih? Terus ada lagi menurut Evert M. Rogers dalam De Paris, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari Tunggu, Dr. Roger tuh dia berasal dari mana kira-kira? Kayaknya nih, yang pasti sih bukan dari Indonesia ya, ada Roger ya. Apa tuh pengertian dari David Roger itu? Menurut dia, komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi dari mulut ke mulut dengan interaksi tatap muka dengan antara beberapa orang pribadi. Jadi kayak kita di tatap muka, Beberapa orang nah, gitu. ada lagi yang lain. Nah, itu sudah termasuk komunikasi antar pribadi menurut si Roger. Lalu ada lagi nih. Pak, ada satu lagi nih terakhir, lain halnya dengan Dean Barnulus. Dan Barnulus. Iya. Ada nggak tuh? Lahir di mana dia? Oh, dia dia di sini nggak dijelasin sih lahir di mana. Dia tapi- cuma menjelaskan apa itu komunikasi. Iya, dia di tahun 1991 Desember. Ini ada Desember, dia mengemukakan Ya. bahwa komunikasi antar pribadi dihubungkan dengan pertemuan antara dua individu, tiga individu ataupun lebih yang terjadi secara spontan dan tidak berstruktur begitu pula. Ya, 3 individu atau lebih itu maksudnya gimana tuh? Jadi ada lebih dari kita nih. Ini kan kita berdua tambah satu orang. Oh, sama tiga. aja kayak si Roger tadi dong. Nah, sama bedanya spontan. Spontan maksudnya Spontan itu jadi kayak tiba-tiba aja. Oh, Kalau tiba-tiba. curhat kan gue udah kenal sama lu. Nah kalau ini misalkan kita lagi jalan terus ketemu orang lebih dari 3, spontan ngobrol kayaknya kenalan gitu. Oh. Mau kemana mas? Iya, Ya itu udah termasuk komunikasi interpersonal menurut dia dari si Dean Barnulus ini. Tuh. Oke, menurut mungkin sekian kali ya podcast kita lah sebutnya Iya sih. hari ini. Parah. Nah, jadi kesimpulannya nih, komunikasi antar personal itu komunikasi yang melibatkan orang ke orang secara langsung ya enggak? Iya. Jadi tidak dari chat mungkin kan, HP itu maksudnya bukan komunikasi antar personal kan? Ya, ada lagi juga kan. Itu maksudnya lebih apa tuh? Efektivitas lagi nggak sih kalau kayak tatap muka gini? Oh iya. Lebih Efektivitasnya lebih dapet lah ya. iya lebih kayak ngerti langsung orangnya. Langsung. Nah itu disebut komunikasi antar Pribadi. Jadi kayak contoh nih kita nih podcast nih udah. Udah komunikasi antar pribadi nih. Nah, iya benar. Oke, segitu aja mungkin ya podcast gua sama Ilyas. Nah dia ini oke lah menurut gua. Keren juga nih dia nih. Ya jadi ini tugas bakal gua sampaikan buat ulangan saya, maaf sebelumnya, ulangan UAS yang akan dinampilkan di YouTube. Kalau mau bisa cek YouTube-nya kali ya. Parah. Walaupun sebelum seberapa lah videonya. Iya, oke. Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit diri. Ya.